Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Para asatidah dan ustadzat, ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an, dan secara khusus kepada ustadz kita, pimpinan umum Ustadzuna Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin hafizahullah, dan juga kepada para asatidah, ketua-ketua dewan dengan seluruh jajarannya, dan juga ustadz kita semuanya, Ustadz Muhammad Said Abdul Somad hafizahullah. Alhamdulillah tahun ini beliau bersama dengan kita, dan Syekhuna Syekh Profesor Dr. Sayyid Hassuna hafizahullah, dan murabbi kita semua Ustadzuna Ustadz Muhammad Qasim Saguni, dan seluruh asatidah yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi penghormatan kami kepada mereka, dan juga para asatidah dan kader yang hadir secara online di tempat yang jauh. Dan tadi kami lihat ada dari jauh juga tapi hadir secara offline, Ustadz Abdul Somad Al-Merauke. Mana Ustadz Abdul Somad? Masya Allah, ya, dari Merauke hadir ya bersama dengan kita, ya, Masya Allah. Hari ini di hari Sabtu 24 Jumadil Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 15 November 2025. Sangat bahagia kita bisa mengadakan silaturahim atau liqaul ikhwan, ya. Ini ternyata ada juga Ustaz Ishak Bakari di sini, Masya Allah, hadir dari jauh, ya, atau dari jauh dekat, ya, dekat dan jauh, ya. Hadis, ya. Ya, liqaul ikhwan adalah bagian dari kenikmatan duniawi, ya, seperti yang diriwayatkan dari Muhammad bin Wasi' dan Muhammad bin Munkadir, dua tabi'in yang mulia rahimahullah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan liqaul ikhwan yuzilul ahzan, ya, liqaul ikhwan menghilangkan rasa kesedihan, ya. Kita ketika ketemu dengan ikhwah kita kembali kita berbahagia. Apalagi mereka-mereka atau di antara mereka ada wali-wali Allah atau mereka wali-wali Allah yang dalam hadis dikatakan di antara sifat mereka alladzina idza ru'u dzukirallah, jika mereka dilihat maka kita melihat atau kita seakan-akan mengingat, ya, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua cinta kepada Allah, narju liqa'a rabbina, dan wasilahnya adalah, salah satu wasilahnya adalah kita bermajlis, bertemu dengan saudara-saudara kita fillah. Tidak mungkin kita masuk surga kecuali kita beriman, dan tidak mungkin kita beriman kecuali kita saling cinta mencintai. Dan salah satu syarat untuk mencintai saudara kita, bahkan untuk dicintai oleh Allah, adalah wal mutajalisina fiyah, yang kita suka bermajlis, ya, di antara kita semuanya. Para asatidah yang kami hormati, kemarin ya kami dengan Ustadz Rahmat, ya, kami bersama mendamping Ustadz Rahmat dalam amanah kunjungan dakwah ke Perlis. Di sana ada tajuk utama adalah masalah ta'awun dalam dakwah. Dan memang kalau kita perhatikan kaidah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ini adalah perintah untuk bekerja sama dalam setiap kebaikan. Tapi dari seluruh kebaikan yang ada, maka ta'awun yang paling dibutuhkan pada hakikatnya adalah ta'awun dalam menegakkan agama Allah dan ta'awun dalam bekerja sama dalam dakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a, setelah itu Allah mengatakan wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Allah mengatakan wal mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'. Orang beriman dan laki maupun perempuan saling tolong menolong. Lalu dalam hal apa? Dalam segala kebaikan. Tapi Allah mendahulukan dengan ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Ya, sebelum masalah salat Allah menyebutkan ta'un dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Kita berkumpul, dulunya kita tidak saling kenal mengenal, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bermajlis, bernaung di dalam naungan cinta ilahi di bawah ukhuwah fillah, dalam cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kami mau mengingatkan pada diri kami dan para asatidzah sekalian bahwa di antara konsekuensi cinta mencintai kita karena Allah dan di antara konsekuensi ta'awun kita dalam dakwah ini adalah suka untuk bertemu, suka untuk berziarah. Kita tahu kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ketika diutus dalam dua daerah yang berbeda di negeri Yaman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan dengan 3 pesan paling penting, yaitu mudahkan, jangan persulit, lalu dekatkan, berikan kabar gembira, jangan membuat mereka lari, dan secara khusus pesan untuk keduanya, wa tatawwa'a wa la takhtalifah, selalu sepakat dan jangan berbeda. Dan ini diwujudkan dengan saling kunjung mengunjungi di antara mereka. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di sela-sela waktu kesibukan dalam dakwah, beliau berziarah kepada Abu Musa untuk mengambil manfaat dari Abu Musa, dan Abu Musa juga mengambil manfaat dari beliau tentang pengalaman dakwah, bahkan tentang rincian bagaimana tilawatul Quran, bagaimana qiyamul lail dan seterusnya. Dan di antara konsekuensi juga yang penting adalah adanya kepedulian terhadap nasib saudara kita. Ulama menyebutkan di antara tadabbur yang luar biasa dari apa yang didapatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dikunjungi oleh malaikat, lalu beliau menjamu para malaikat dan diberikan kabar gembira bahwa beliau akan punya anak. Tapi salah satu berita yang beliau khawatirkan ketika malaikat mengatakan beliau akan muhliku ahli hadil qaryah, beliau akan membinasakan kampung ini. Hal yang langsung teringat oleh Nabi Ibrahim adalah qala inna fiha luta, bahwa di kampung itu ada Nabi Lut, di kampung itu ada Nabi Lut. Ulama menyebutkan inilah seharusnya kepedulian seorang dai terhadap dai yang lain. Ketika mendengarkan di sana ada masalah, di sana ada bencana, di sana ada musibah, maka kita langsung teringat saudara-saudara kita yang bersama dengan kita dalam dakwah, bagaimana kabarnya dan apakah dia aman, tidak termasuk di antara yang akan dibinasakan. Dan untuk para kader-kader kita, mungkin sering kami dengarkan sebagian di antara kita mengatakan kami ini bukan ustadz, ustadz-ustadz di Wahda sudah terlalu banyak, kami ini tidak bisa berperan. Padahal kita semuanya insya Allah bisa berperan. Ya, program GSD ini menjadikan kita semua bisa berperan untuk berdakwah. Dan ada satu kisah yang sangat terkenal yang kita dengarkan dan kita baca dalam surat Yasin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di satu kampung, kata ulama kita bukan di satu negeri, di kampung kecil, diutus 2 rasul. Namun belum juga memberikan pengaruh kepada kampung tersebut. Memang kampungnya pembangkang, dikatakan kampungnya Antokia, ya, di daerah Turki dalam sebagian riwayat. Maka fa'azzazna bisalis, Allah mengatakan kami utus satu lagi, 3 orang diutus dalam satu kampung. Bisa dibayangkan kalau dalam satu kampung ini ada ustadz-ustadz besar di situ. Ini bukan cuma ustadz besar, kampung kecil tapi diutus 3 rasul. Tapi ternyata ada seseorang yang bukan apa-apa, dalam sebagian tafsir dikatakan dia tukang cuci, Habib an-Najjar, wa ja'a min aqsal madinati
rajulun ya yas'a, datang seorang laki-laki bercepat-cepat di ujung kampung mengatakan, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para rasul-rasul tersebut. Sebelumnya mereka didustakan, lalu ada seorang yang tidak ada apa-apanya, tidak disebutkan namanya bahkan, tapi para ahli tafsir mengatakan dia Habib An-Najjar yang mengajak orang lain untuk mengikuti Rasul. Ini adalah kontribusi yang sangat berharga. Bahkan kita tahu Sabak yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, keislaman mereka, penduduk mereka tidak bisa dihilangkan dari peran yang sangat besar dari seorang burung hudhud yang mengabarkan kepada Nabi Sulaiman bahwa di sana ada kampung negeri besar bahkan yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung hudhud saja bisa menjadi sebab keislaman satu negeri yang selalu kita impi-impikan negeri kita seperti itu. Maka kita semuanya insyaallah bisa berbuat. Terakhir sekali, di antara manfaat yang kami rasakan juga bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Rahmat kemarin, adalah pada saat kami menghadiri pemasyhuran Universitas Sirajuddin ya di Perlis, ada satu momen yang sangat mengharukan, yaitu momen pemberian jasa ya, memberikan apresiasi kepada para rektor-rektor sebelumnya ya. Jadi rektor ketiga yang di sini transformasi menjadi Universitas Siraj itu pada rektor Ruzaimi, Prof. Ruzaimi rahimahullah. Tapi beliau mengatakan juga dalam mukadimahnya bahwa apa yang kami hasilkan saat sekarang adalah hasil dari perjuangan yang telah lama dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Sehingga dua rektor sebelumnya juga mendapatkan penghargaan khusus dari pangeran ya, waktu itu Waliul Ahad yang juga hadir. Dan juga bahkan ada satu apresiasi yang khusus kepada seorang yang dikatakan ustadz perintis dakwah di sana yang sudah wafat, dan akhirnya penghargaannya diwakilkan kepada istri beliau. Yang kami mau katakan di waktu-waktu seperti ini, mari kita kenang para asatidzah kita yang telah berjasa dengan kita. Bahkan kami mengusulkan sebenarnya kalau ada door prize seperti umroh dan semacamnya, kalau bisa tidak usah kita ini yang ya untung-untungan dapat ya, atau mungkin memang rezekinya, tapi ya harus diundi apa semuanya. Mungkin di antara asatidzah perintis dakwah kita ini ada yang sampai hari ini belum sempat umrah ya. Bagus momen-momen silaturahim seperti ini untuk mengenang mereka dan memberikan hadiah umrah kepada mereka. Ini usulan ya, ya. Mereka yang paling berhak sebenarnya, sebagai bentuk syukruna lillahi tsumma lahu, la yashkurullaha man la yashkurun nas ya. Maka ini yang kami usulkan sebagai bentuk wafa kita kepada mereka-mereka. Dan juga yang paling terakhir, dalam setiap momen seperti ini selalu saja tiap tahun ada saudara-saudara kita yang meninggal di tahun sebelum momen acara kegiatan ini. Kami usulkan kepada ahli sejarah kita, tolong segera dibuatkan itu buku sejarah wahdah ya, dari kalangan internal. Banyak hal-hal yang perlu kita ambil pelajaran dari para dai-dai kita ya, dan perlu ada di antara kita yang menulis seperti yang ditulis oleh Ibnu Khallikan atau As-Safadi, Al-Wafi bil Wafayat atau Wafayatul Ayan. Siapa yang meninggal tahun ini? Tahun ini meninggal fulan dan fulan. Tahun ini meninggal fulan dan fulan. Bagus, perlu ada seperti itu. Tahun ini saja ada berapa ya orang-orang yang barusan meninggal ya. Ada Dr. Abdul Aziz umpamanya yang paling dekat, ada Ustaz Samsu Alam dan yang lainnya. Perlu kita kenang ya, untuk kita ambil banyak pelajaran dari mereka. Ini di antara sejarah-sejarah yang perlu untuk kita tuliskan dan mengambil manfaat darinya. Barakallahu fikum, wa sekali lagi sangat gembira bisa berjumpa dengan antum semua. Wa jazakumullah khairan, dan mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.